Mereka Yahudi kan, para habaib. Mereka bilang ini habaib, ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati, habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Yang bicara seorang Gus dari Cirebon, saudara. Kurang ajar, saudara. Cerek porang para sedulur, sampai kudu ngerti, kejadian Indonesia tahun sekarang itu sama dengan kejadian Palestina tahun 45. Sampai ngerti, pada waktu tahun 20 sampai tahun 46 terjadi eksodus besar-besaran, eksodus. Tiang-tiang niki saking Eropa itu diangkut dengan kapal-kapal Jerman, mampir di Palestina, di pelabuhan Haifa. Setelah turun, ternyata isinya kapal itu ratusan kapal. Ternyata kapal itu isinya adalah orang-orang yang lusuh, tampangannya lusuh, orangnya kurus-kurus. Ternyata mereka adalah bangsa Yahudi Askenazi, di mana yang di Eropanya diusir, di Jerman dibunuh oleh Hitler, yang lainnya nggak diterima. Masyarakat Eropa tidak menerima Yahudi Askenazi, suruh keluar dari bangsanya, suruh keluar dari negaranya. Maka akhirnya semua Yahudi Askenazi itu banyak yang keluar, mampir di Palestina tahun 1945, dari mulai tahun 1920. Tambah kata. Pada waktu pertama kali datang, ribuan orang datang menggelar spanduk. Spanduknya langsung dibentangkan. Apa spanduknya isinya? Isinya adalah, wahai orang Palestina, kami di Eropa diusir, kami di Jerman dibantai, maka wahai masyarakat Palestina, jangan pupuskan harapan kami untuk menerima kami. Nyuwun sewu, masyarakat Palestina ku persis kaya wong Jawa. Jawa ne Arab niku Palestina. Anggah ungguhe mboten sekecuane penggaline niku sae. Akhirnya mereka diterima. Begitu sudah diterima, tambah banyak. Akhirnya ratusan ribu orang berdiam di Palestina. Masyarakat Eropa sudah mengingatkan, wahai masyarakat Palestina, kami mengusir mereka bukan tanpa alasan, kami mengusir mereka bukan sembarangan, tapi kami mengusir mereka dengan alasan yang kuat. Apa alasannya? Karena mereka itu adalah kumpulan dari orang-orang yang tidak benar, kumpulan daripada pembegal dan perampok negara. Di sana di negara kami berusaha untuk mendominasi, melecehkan suku-suku yang lain, meninggikan sukunya sendiri, menginjak daripada tokoh-tokoh kami, bahkan membelokkan sejarah-sejarah yang ada di Eropa, termasuk juga memalsukan situs-situs yang ada di Eropa, bahkan akhirnya menginjak-injak dan menanamkan doktrin-doktrin yang tidak benar di kalangan masyarakat Eropa. Wahai masyarakat Palestina, kata orang Eropa, Anda menerima tamu yang salah. Saya peringatkan kepada Anda, harus hati-hati. Akhirnya para sedulur, pada waktu itu orang Palestina tidak mau mendengarkan orang Eropa nasihatnya. Akhirnya orang Yahudi Askenazi ditampi di Palestina. Satu persatu saudara-saudara sekalian mulai kumpul. Akhirnya tiba-tiba mereka mengadakan perayaan, kemudian mulai mendoktrin masyarakat supaya masyarakat menghormati mereka, kemudian mendoktrin masyarakat untuk melecehkan orang-orang Arab Palestina, seolah-olah bangsa Arab itu tidak ada artinya, seolah-olah bangsa Arab itu adalah sama dengan anjing, seolah-olah bangsa Arab di bawah mereka. Akhirnya pada tingkatan selanjutnya, bukan sekedar sejarah yang dibelokkan, sejarah yang diklaim, tetapi pemalsuan makam, membuat makam palsu tahun 45-46, satu sejarah Palestina yang tidak mungkin bisa dihapus. Persis kaya ning Jawa, kaya ning Indonesia. Pemalsuan makamnya, pembelokan sejarahnya.
framing bahwa mereka itu adalah seorang keluarga yang suci, tidak boleh disentuh dengan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, akhirnya akhirnya mereka mengklaim daerah, bahwasanya daerah ini adalah daerahnya mbah kami, buktinya ada kuburannya. Daerah ini adalah daerah kami, buktinya ada kuburannya. Yang menciptakan daerah ini adalah daerah mbah kami, ini kuburannya ada. Ini bukan milik orang Arab Palestina, tapi milik keluarga kami. Akhirnya saudara-saudara sekalian, tambah lambat laun, mereka menyergap masyarakat Palestina. Mereka menguasai satu persatu tanahnya, persis koyon Indonesia. Sekarang sudah mulai di framing Haul Demak, di mana yang dihauli adalah Habib. Haul Agung Solo, Ki Ageng Solo niku boten dihormati, boten dihauli, sing dihauli Habib. Haul Agung Kudus niku Sunan Kudus niku boten disebut Haul Agung, diisi niku haul Habib. Wonten di Haul Agung Malang. Sudah mulai diklaim satu persatu milik mereka, sehingga ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Jawa adalah bintu Tarim, Jawa adalah anaknya Tarim. Bahkan ada satu isu yang beredar, itu nggak tahu benar atau tidak, tetapi kita harus hati-hati sebagai rakyat Indonesia. Apa? Mereka bergabung dengan HTI ingin menguasai Indonesia atas nama Khilafah Islamiyah, tetapi sebetulnya para habaib dan para ba'alwi yang mereka tuju bukan Khilafah Islamiyah, tapi negara Indonesia Tarim. Yaitu negara Tarim Indonesia. Sampean siap berjuang untuk bangsa? Siap napa mboten? Tanah direbut ning kono rela napa mboten? Ridho napa mboten? Jangan sampai anak cucu sampean bernasib sama dengan Palestina. Ini data real. Para syarif, para sedulur sedaya mawon, itu saudara-saudara sekalian. Maka dari itu para syarif, para sedulur sedaya mawon, akhirnya kemudian dalam rangka melumpuhkan masyarakat Palestina, melumpuhkan ekonomi politik dan pos-pos strategis yang ada di Palestina, maka orang Zionis, orang Yahudi Askenazi mencari seseorang yang agamanya Islam, yang pinter moco kitab, sing pinter Al-Quran, apal Quran, agamanya Islam tapi genetika bangsa Yahudi Askenazi. Carinya di mana? Nyarinya ya di Yaman, Hadramaut. Sebab Hadramaut itu tempatnya orang Yahudi. Makanya zamannya Rasulullah, Hadramaut itu masih belum termasuk Yaman. Zamannya Rasulullah, Hadramaut dan Tarim, daerahnya Habib, itu masih belum termasuk Yaman. Hadramaut dengan Tarim dimasukkan ke Yaman itu abad ke-19. Jadi kalau Kanjeng Nabi donga, muga-muga Gusti Allah barokah Yaman, artinya bukan Hadramaut, karena zamannya Rasulullah Hadramaut dan Tarim bukan Yaman. Jadi ki Habib aja kok dalil kaya kowe, ora bener ya. Paham? Dan dihapusi terus ya. Dina apa mboten? Para syarif, para sedulur sedaya mawon niku akhirnya diambillah orang yang namanya Syekh Fadil Abdullah. Syekh Fadil Abdullah itu orang Yaman, genetika Yahudi, apal Quran, wonge pinter, alim, hatinya pinter, didatangkan oleh orang Zionis, agama Islam tapi fanatisme Zionisnya, fanatisme daripada Yahudinya lebih hebat daripada agamanya. Begitu didatangkan di Palestina, sedikit-sedikit itu namanya Syekh Fadil Abdullah mempengaruhi masyarakat. Ngajar di masjid-masjid, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar kitab-kitab. Begitu akhirnya muridnya tambah banyak sampai ribuan orang. Itu Syekh Fadil sampai disebut oleh orang-orang Palestina sebagai waliullah, kekasih Allah. Ketika melihat ke atas kelihatan ars dan kelihatan Lauh Mahfud, framing yang luar biasa sudah mulai dimainkan oleh orang Yahudi. Padahal dia itu Syekh Fadil Abdullah adalah mata-mata Zionis. Masya Allah, wirid zikirnya luar biasa, mengadakan istighosah untuk keselamatan Palestina luar biasa. Itu Syekh Fadil Abdullah, muridnya ribuan, muhibbinnya ribuan.
hafal Quran sampai terakhir diangkat menjadi imam besar Masjidil Aqsa. Ngajine teng Masjidil Aqsa, muridnya ribuan, disebut waliullah. Orang Palestina nggak sadar kalau dia itu adalah mata-mata Zionis, mata-mata Yahudi Askenazi. Dan setelah generasi dan anak cucunya terjadi tragis seperti ini, orang yang paling bertanggung jawab dan orang yang paling berjasa di dalam menyengsarakan orang Palestina adalah Syekh Fadil Amtullah. Ini paling bahaya. Saudara-saudara sekalian, Syekh Fadil Amtullah menjadi mata-mata Yahudi Askenazi di Palestina lebih daripada 42 tahun tidak ketahuan. Dari tahun 46 sampai tahun 84. Begitu ada intrik dicurigai, di antaranya adalah para intelijen Mesir mencurigai. Begitu mencurigai, Syekh Fadil Amtullah langsung tutup semuanya, menutup diri. Dia langsung mengadakan pendekatan di kalangan militer, di kalangan kepolisian, sampai diangkat menjadi penasehat khusus militer dan kepolisian yang ada di Palestina dan ada di Mesir. Ini cerita mereka. Akhirnya mereka tidak tahu lagi siapa itu Syekh Fadil. Itu hebatnya Syekh Fadil Amtullah, bagaimana mengkamuflasekan dirinya sebagai pejuang. Di saat ceramah dia bicara Palestina, nasionalisme Palestina. Mari kita mujahidin fisabilillah, kita dukung, kita usir orang Yahudi. Mari kita bela, kita doakan kepada para mujahidin yang ada di Palestina supaya orang Yahudi diusir oleh Allah. Kalau bicara nasionalismenya setinggi langit, orang Palestina semua buta, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, buta menganggap bahwasanya Syekh Fadil Amtullah adalah simbol daripada perjuangan rakyat Palestina. Ternyata beliau itu adalah orang yang paling berjasa menyengsarakan rakyat Palestina. Ya, melongone sampean ku melongo ngerti napa melongo keder sampean? Wong seragen melongo gawe keder aku sing delok. Keder napa keder? Keder napa keder? Lapor serpro sedulur, Allah Maha tahu. Allah Maha hebat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa berbuat makar, makrul lail, telenge wengi, wong mengendap-endap, semua orang tidak tahu, tapi Gusti Allah Maha tahu. Allah buka semuanya, dan pada akhirnya tahun 84 ketahuan ternyata dia adalah mata-mata Yahudi Askenazi. Sejak tahun 46 dah ketahuan. Akhirnya begitu ketahuan, akhirnya dia dihukum gantung dan pakai ditembak mati oleh tentara Palestina. Tapi misinya Syekh Fadil Amtullah sudah selesai. Misinya Syekh Fadil Amtullah sudah berhasil. Dengan jasanya Syekh Fadil Amtullah, maka orang Yahudi Zionis mampu menguasai ekonomi Palestina, mampu menguasai politik Palestina, mampu menguasai militer dan kepolisian Palestina, mampu menguasai sosial Palestina. Akhirnya Palestina disergap. Akhirnya dianggap Palestina itu adalah ujung-ujungnya, Palestina adalah negara kami, daerah kami, tanah kami, bukan tanahnya orang Palestina. Sejak itu terjadi diusir, pengusiran masyarakat Palestina sampai detik ini, genosida. Orang Palestina sengsara mau dihabisi di Gaza. Siapa yang sempati? Saya tanya, apakah kalian mau Indonesia seperti itu? Jawab. Apakah kalian mau Indonesia